Halo, assalamualaikum guys ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, itu kali ini kita kedatangan motor Soul GT. Bukan ya, Xeon GT 125. Ini motornya Xeon GT 125 guys ya. Sorry tadi saya salah sebut Soul GT 125. Xeon GT 125 maksud saya. Oke, kayak gitu. Nah, ini motor ini keluhannya bunyi jedak-jedek di bagian bak CVT guys ya. Bisa saya perlihatkan sebentar ya. Starternya agak sulit. Oke, ini motor sudah hidup ya. Nah, itu bisa diperhatikan di bagian bak CVT-nya. Bunyi jedak-jedek di bagian bak CVT guys ya. Nah, oke. Kayak gitu bunyinya, jedak-jedek di bagian bak CVT-nya. Langsung saja kita bongkar guys ya. Sekian infonya, terima kasih. Ya, sudah saya buka ya bagian bak CVT-nya ya. Bisa didengar. Nah, kayak gitu ya. Bunyinya ini bunyi jedak-jedek ya di bagian puli belakangnya ya. Oke, nanti saya bongkar dulu ya. Sekian infonya, terima kasih. Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya menjelaskan guys ya, menjelaskan untuk analisa motor itu kalau digas di bagian bak CVT-nya tuh jedak begitu ya, kayak dia itu giginya tuh nggak ngunci gitu guys ya, bagian gearboxnya ya. Pokoknya digas begini pelan aja, digitu-gitu kan, digas-gas kontan sedikit dia jedak begitu di bagian bak CVT-nya ya. Nah, biasanya permasalahan itu untuk teman-teman semua, jangan sampai terkecoh dengan bunyi bagian di bak CVT ya, harus dicek satu-satu guys ya. Kalian buka dulu di bagian puli belakang. Kalau dia bunyi di bagian puli depan, berarti di puli depan ini guys ya, kalian gas-gas terus dia itu bunyi kelotak begitu ya. Nggak karu-karuan pokoknya guys ya, bunyinya kayak begitu. Nah, itu biasanya terletak pada slide paste-nya ini ya, slide paste yang bertempatkan di tutupnya rumah roller ini ya. Nah, itu biasanya dia sudah oblak ya, longgar seperti ini ya, bisa diperhatikan. Jadi nanti ini saya akali aja ya guys ya, supaya dia rapat ya, dia harus rapat tak masuk gitu ya, nggak boleh goyang kayak gini ya. Itu kalau bunyi di bagian puli depan. Permasalahannya di sini bisa ya, permasalahan satu di sini bisa. Permasalahan keduanya ini guys, permasalahan keduanya bisa terjadi pada bos ya. Bosnya ini goyang atau tidak span atau gimana ya, antara rumah roller dan bosnya ini ya. Nah, itu biasanya dia kocak ya, tidak span. Kalau ini kan dia masih rapat ya. Oke, tidak ada goyang, selesai masalah ya guys ya. Itu permasalahan kalau dia bunyi di bagian puli depan ya, seperti itu ya. Bosnya atau slide paste-nya tadi, bisa juga di rollernya yang sudah peyang ya. Nah, biasanya terjadi seperti itu ya, 3 komponen itu dulu ya, di bagian bos, di roller, sama di bagian slide paste-nya tadi ya. Itu permasalahan kalau bunyi di bagian puli depan ya, dipahami baik-baik guys ya. Nah, yang berikutnya, kalau bunyi di bagian puli belakang,
bagian tepat apa namanya kampas gandanya, di puli bagian belakangnya guys ya. Nah itu kalian ngeceknya seperti ini guys. Yang pertama-tama kalian cek harus di sininya dulu, dia ini goyang atau tidak ya. Dilihat yang bagian dalamnya ya, pipanya yang di dalam itu ya, khasnya itu ya. Dia tuh kalau biasanya kalau sudah aus, dia daun pulinya yang di atas ini dengan yang di bawah sana dia goyang, oblak ya, oblak. Kalau ini dia masih rapat ya, masih rapat. Biasanya dia sudah kocak ya. Nah, itu berarti artinya dia sudah aus ya. Jadi dia harus diganti satu set begini guys ya. Tapi ini dia kan masih bagus. Nah, tidak ada goyang sama sekali. Berarti artinya dia masih bagus ya. Oke ya, selesai. Dipahami baik-baik, diingat baik-baik. Setelah itu bagian ininya guys, bantalan karet yang kecil-kecilnya ini, yang 3 biji nih. Nah ini jangan kalian remehkan guys ya. Dia kalau sudah aus, oblak ya, saya perlihatkan yang sudah aus ya. Tunggu sebentar, saya lihatkan yang sudah aus. Bisa diperhatikan, saya fokuskan lebih dekat ya, di lantai aja supaya lebih jelas ya. Bisa diperhatikan, ini yang masih bagus, yang masih baru, tebal. Ini yang sudah aus ya, coba dilihat ya. Sudah gepeng, peot ya. Bisa dilihat ukurannya ya, kalau kalian bisa teliti. Ini bulatnya mulus, bagus ya, sempurna ya, karetnya tidak ada peot. Kalau ini sudah termakan karetnya ya, habis ya. Nah, dia nggak bisa masuk di bagian di sininya guys. Kalau saya contohkan dulu satu, kan kampas ganda itu kan begini nih, kampas ganda masuk, jadi dia tuh harus masuk di bagian di sininya guys ya. Bagian masuk di bagian di sininya, dia harus rapat ya, nggak boleh kocak guys ya. Nah kayak gitu. Kalau dia sudah longgar, aus ya, sudah apa namanya, nggak bisa rapat lagi, nah, dia bisa menyebabkan bunyi jedak-jedak begitu ya saat diputar gas. Nah seperti itu. Nah mungkin itu saja dulu guys ya, kalau permasalahan bunyi jedak-jedak saat digas, cedak begitu. Nah itu kalau di bagian puli belakangnya itu tadi yang saya jelaskan tadi, permasalahannya di situ tempatnya. Yang di puli depannya tadi juga sudah saya jelaskan. Oke, mungkin itu saja infonya supaya dapat bisa membantu ya buat teman-teman ya. Oke, sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed. 2000 years later. Halo guys, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah itu setelah saya bilang tadi ya, kalau bagian puli belakang kalau dia bunyi cetak-cetak, yang harus diganti itu bantalannya yang bulat-bulat tadi ya, yang kayak kelereng ya, kecil-kecil itu ada 3 biji. Itu bisa jadi yang pertama. Yang keduanya dia daun pulinya ini ya, pasangannya ini ya, yang gedenya ini. Nah itu biasanya oblak. Nah itu kalau permasalahan bunyi yang di bagian mangkok kuplingnya di bagian puli belakangnya ya. Kalau yang di bagian depannya itu bisa terjadi karena bosnya yang aus, terus slide paste-nya yang aus, sama rollernya yang peyang ya. Jadi permasalahan bunyi jedak saat digas itu letaknya di situ guys ya. Seperti itu. Langsung saya coba ya, ini sudah saya ganti bantalan dudukan kampas ganda ya. Bantalan dudukan kampas ganda yang kecil-kecil bulat itu guys. Sekarang kita lihat hasilnya. Saya coba gas dulu guys ya. Oke, bunyi jedak-jedaknya hilang sudah guys ya. Dan kalau digas pelan itu bunyi jedak begitu ya. Nah ini sudah hilang.
Berarti motor ini sudah selesai. Sekarang kita kasih kembali ke tuannya. Scan infonya, terima kasih.